Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, mari kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, terlebih yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak saudara-saudara kita saat ini sedang berbaring di rumah sakit, tidak bisa berpuasa dan tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mana di dalam bulan Ramadan ini adalah seluruh amalan ibadah dari sekecil apapun itu yang kita kerjakan semuanya dilipat gandakan. Maka tentu kita saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tentu kita bersyukur dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena tidak semua saudara-saudara kita, tidak semua dari kita Allah berikan seperti kita tentunya. Banyak dari saudara-saudara kita juga yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin kembali dan bisa merasakan bulan Ramadan hanya semalam, tetapi tidak bisa. Mungkin juga mereka ingin kembali berjumpa dengan bulan Ramadan hanya 1 detik saja, tetapi sudah tidak bisa. Maka tentu kita yang masih merasakan indahnya dunia ini, tapi keindahan dunia tidak selamanya. Masih ada yang lebih indah, yaitu negeri akhirat, tempat kita semula, yang akan kembali ke sana semuanya tentunya, insya Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat penuh dengan kenikmatan. Hanya ada 2 tempat tentunya, tidak bisa memilih yang ketiga. Cuma ada surga dan ada neraka, tidak ada pilihan lain. Kalau kita baik, bisa masuk surga. Naudzubillah, kalau kita amalannya lebih banyak, amalan buruknya, tentunya neraka Allah. Di situ tidak ada pilihan yang ketiga. Maka kita seorang penuntut ilmu tahu mana amalan-amalan yang baik, mana perbuatan-perbuatan yang baik, mana perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tahu. Maka tentu juga ada sebuah kisah ya, supaya kita bisa merenungkan, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab, di banyak kitab, di dalam kitab sejarah dijelaskan bahwasanya sahabat Abu Kilabah ini adalah sahabat terakhir Nabi. Dia terkenal kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya dia mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku, yang telah menyempurnakan diriku lebih dari yang lainnya. Kalau kita melihat doanya ini seakan-akan seorang Abu Kilabah adalah orang yang sempurna. Tetapi di dalam sejarah dijelaskan, ya, di dalam sejarah menjelaskan Abu Kilabah adalah seorang yang matanya buta, tidak mempunyai kedua mata, matanya buta, dan tidak mempunyai kedua tangan, serta tidak memiliki kedua kaki. Itu seorang Abu Kilabah, sahabat Nabi. Dijelaskan ini adalah sahabat terakhir. Dan dia tinggal di tenda kecil di padang pasir yang luas pada zaman itu, ya, di padang pasir yang luas. Mungkin di dalam cerita itu juga dijelaskan kenapa dia kok tinggal di tenda, ya, pada saat itu. Dijelaskan di sana karena dia pada saat itu mau ditunjuk menjadi hakim dan dia menolaknya. Begitu. Dia seorang alim ulama, doanya mustajab pada waktu itu. Tetapi dalam doanya Masya Allah yang luar biasa. Tentu ini pelajaran buat kita tentunya. Seorang yang tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki dan matanya buta, doanya aja seperti itu. Kita mempunyai mata, bisa melihat, bisa membaca. Memiliki tangan, bisa memegang sesuatu. Mempunyai kaki, bisa berjalan. Jalan ke masjid, ke tempat kebaikan atau ke tempat kemaksiatan. Ya. Itu renungan sedikit dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Kilabah Al-Jurumi.
Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar sedikit tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dari sahabat Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan kunjungan ke sebuah kota yang namanya Usfah. Tiba-tiba di sana bertemu dengan Nafi ibnu Abdi Haris. Mereka bertemu di kota Usfah. Jadi Umar bin Khattab dengan Nafi bertemu di kota Usfah. Padahal pada saat itu Nafi ditugaskan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di kota Mekkah Al-Mukarramah. Pada saat itu. Kemudian Umar bertanya, "Wa man wallaita ala ahli wadi?" Kamu gubernur Mekah pada saat itu ya. Jadi Nafi tadi gubernur Mekah. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Nah, ada di Usfah. Sementara yang kamu tunjuk untuk menggantikan gubernur itu siapa? Nah, di situ Umar bertanya. Tanda tanya di situ. Ya. Tadi Nafi menjadi gubernur Mekah dan ternyata ketemu di kota Usfah. Kemudian Umar bertanya, ya, kenapakah kamu di sini? Siapa yang menjadikan kamu menjadi seorang gubernur di ahli wadi? Ahli wadi itu di kota Mekah maksudnya. Wa man wallaita ala ahli wadi. Ya. Ahli wadi di sini maksudnya kota Mekah. Kata Nafi, wallaituha Abdurrahman ibnu Hamzah. Saya tunjuk seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Abzah untuk menggantikan saya sebagai gubernur Mekah. Nah, tadi ketemu di kota Mekah. Kemudian siapa yang menggantikan? Abdurrahman ibnu Abzah yang menggantikan. Nama yang asing di telinga Umar bin Khattab, ya, nama yang asing di telinga Umar. Dan Umar bertanya, siapa dia? Ya. Kata Nafi, maulan min mawalina. Dia adalah seorang budak yang ada di Mekah. Bayangkan. Tanda tanya juga di sini. Kenapa seorang budak kok dijadikan seorang gubernur? Ada yang mengatakan dulunya ini adalah seorang budak, kemudian dia merdeka pada saat itu. Sudah merdeka, sudah dibebaskan. Sudah menjadi budak. Nama yang asing di telinga Umar dijadikan seorang gubernur. Kenapa harus seorang budak yang dijadikan gubernur? Apakah pada saat itu masih ada banyak para sahabat, ya, banyak para sahabat, banyak ulama pada zamannya, masih banyak tabiin. Kenapa kok seorang budak yang dijadikan seorang gubernur? Itu pertanyaan yang tanda tanya, ya. Maka jawaban Nafi apa? Jawaban Nafi yang membuat Umar bin Khattab terdiam. Kata Nafi, huwa qari'ul Qur'an. Huwa qari'ul Qur'an wa alimun bil faraid. Kata Nafi, alasan saya menjadikan Abdurrahman ibnu Hamzah menjadi seorang gubernur, walaupun dia seorang budak, adalah yang pertama qari'ul Qur'an. Yang pertama qari'ul Qur'an. Itu yang pertama. Qari di sini dijelaskan di dalam bahasa ulama itu bukan sekedar bisa membaca, ya. Qari di sini, qari'ul Qur'an, qari itu tidak sekedar bisa membaca, tetapi faham artinya. Selain dia bisa membaca, faham artinya, tahu maknanya, dan melaksanakan isi Al-Qur'an. Mengerjakan, mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu yang penting. Jadi bukan sekedar bisa membaca, tetapi dia faham artinya, tahu maknanya, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Itu yang pertama, qari'ul Qur'an. Seorang budak, ya, seorang budak dijadikan gubernur untuk menggantikan Umar bin Khattab, ya, untuk menggantikan Umar bin Khattab. Karena dia adalah qari'ul Qur'an yang pertama. Yang kedua, dia mengerti ilmu faraid. Selain dia ahli Quran, dia faham tentang ilmu faraid, harta waris, ya. Selain dekat dengan Al-Qur'an,
dia juga mengerti cara mengatur keuangan. Bisa tahu cara mengatur keuangan. Setelah apa? Bukan hanya keuangan orang yang masih hidup, tetapi keuangan orang yang sudah meninggal. Masya Allah, sangat luar biasa. Yang pertama tadi, qari'ul Quran. Dan yang kedua, faham ilmu faraid. Kemudian Umar bin Khattab meriwayatkan apa yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma sami'tu qaulun nabiyyikum, kata Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharun. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Qur'an. Allah mengangkat derajat banyak orang karena Al-Qur'an Allah tinggikan. Allah mengangkat derajat banyak orang karena Al-Qur'an Allah angkat banyak orang. Allah muliakan. Karena Al-Quran Allah muliakan. Karena Al-Quran juga Allah mengangkat derajat manusia. Dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan, menghinakan derajat orang di dunia. Jadi, orang yang mulia bukan hanya dia itu budak atau tidak budak. Orang mulia itu bukan karena dia Arab atau bukan Arab. Orang mulia itu bukan karena dia kaya atau tidak kaya. Orang mulia adalah sejauh mana dia dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Itu sejatinya. Orang yang mulia adalah sejauh mana dia dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika dia dekat dengan Al-Qur'an, dia dimuliakan. Ketika dia jauh dari Al-Quran, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya manusia, namun dari sekian banyak malaikat, satu yang dimuliakan, satu yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Siapa dia? Jibril, malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Karena Jibril yang membawa Al-Quran. Karena Al-Quran, Jibril dimuliakan derajatnya dibanding malaikat lainnya. Kalau kita juga tahu, Nabi banyak, Rasul juga banyak. Tapi satu yang dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Muhammad yang diberi Al-Quran. Dan juga dalam setahun ada 12 bulan. Semua bulan baik. Tapi ada satu yang dimuliakan. Syahrul Mubarak. Bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Saat ini kita melaksanakan ada pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang mulia. Kenapa kok bulan Ramadan? Unzila fihil Quran. Disitulah tempat turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Masya Allah, sangat luar biasa. Tadi malaikat yang terpilih siapa? Jibril, malaikat Jibril. Yang kedua Nabi Muhammad. Nabi itu banyak, Rasul banyak. Tapi yang dipilih siapa? Nabi Muhammad. Ya. Bulan ada 12. Tetapi bulan yang mulia cuma ada satu. Dan itu pada bulan Ramadan. Maka tentu ini renungan buat kita. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Ini kesempatan yang terbaik. Kesempatan emas tentunya. Tidak jarang, dan mungkin kita juga tidak akan apakah kita bisa menjamin hidup kita akan sampai tahun depan dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan lagi? Ini pertanyaan juga, ya. Maka tentu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, perbanyak tilawah, ya, perbanyak tilawah. Ataupun bisa dihafalkan juga, dihafal. Tetapi spesialnya di bulan Ramadan itu disuruh memperbanyak tilawah. Jadi disuruh memperbanyak khatam. Ya, di situ spesialnya. Nah, ini kita sudah hampir memasuki 10 terakhir. Tentunya mari kita perkuat. Jangan kemudian hanya
Di awal-awal aja kita semangat, tetapi di akhirnya, padahal yang sangat dinanti-nanti para sahabat, para ulama itu 10 akhirnya, ya ada 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya Dzulhijjah, ya Dzulhijjah. Itu bulan yang luar biasa. Tapi ada juga ya ini yang akan datang ini bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, di 10 akhir. Maka kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di waktu 10 ini nanti, ya, di waktu 10 yang akhir. Jangan kita sibuk dengan kita belanja baju baru, kita sibuk dengan ingin mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Tetapi isilah malam-malam antum di masjid. Yang mau itikaf mungkin, ya, di masjid tempatnya. Kalau ada yang bertanya, itikaf bisa di rumah apa enggak? Tidak bisa. Itikaf itu berada di masjid, ya, di dalam masjid. Maka yang terakhir, doktrin diri kita, ya, doktrin diri kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan sampai mempunyai angan-angan saya akan hidup sampai umur sekian. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, maka doktrin diri kita bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia terakhir ini, hanya terakhir ini. Doktrin diri kita terakhir berjumpa dengan bulan yang mulia di bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir. Doktrin diri kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang terakhir, ya. Kemudian doktrin diri kita juga ini adalah puasa yang terakhir kita. Kemudian mungkin, ya, doktrin diri kita juga mungkin ini adalah sahur ataupun buka bersama dengan keluarga terakhir kita. Maka manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini tentunya. Ini adalah kesempatan emas, ya. Tidak banyak orang bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan yang mulia ini. Maka antum memperbanyak tilawah, ya, perbanyak tilawah Al-Qur'an, karena kapan lagi kalau kita nggak dari sekarang, gitu. Semoga aja yang SMK Darut Tauhid siswa-siswa sudah ada yang khatam, dan yang belum termotivasi dan yang belum khatam masih ada waktu. Masih ada waktu. Antum bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Kapan lagi? Ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Kapan lagi kita akan menghatamkan Al-Qur'an? Kesempatan terakhir mencatat nama-nama kita adalah menjadi seorang penghatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Mungkin juga ini adalah kesempatan terakhir kita tahajud. Maka doktrin diri kita bahwasanya ini adalah Ramadan terakhir kita. Ibaratnya seperti ini. Ini adalah Ramadan ini tuh percepatan. Ya, percepatan. Akselerasi, percepatan, begitu. Jadi yang dulunya antum ketika di luar bulan Ramadan tidak semangat, tidak pernah menghatamkan Al-Qur'an. Nah, ini kesempatannya di bulan ini. Begitu. Maka orang yang mulia adalah orang yang bersama Al-Qur'an tentunya, dan semoga kita bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, dan doktrin diri kita ini adalah Ramadan yang terakhir yang kita jumpai. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, langsung saja. Mangga. Mangga, santri yang ingin bertanya ataupun diskusi bisa raise hand, ya, atau kalau tidak bisa aktifkan mic, bisa di chat. Mangga, dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin sudah dianggap paham, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh mungkin langsung diakhiri saja buat persiapan sholat asar oleh MC. Baik,
masuk ke acara terakhir yaitu penutupan. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh partisipan yang sudah hadir mengikuti dan mengingatkan untuk para santri mengisi presensi yang sudah disediakan di grup kelas. Dengan membaca saya tutup acara ini dengan membaca istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz Badjian untuk waktu dan ilmunya. Ya Pak, sama-sama. Dan silakan santri bisa persiapan untuk sholat asar ya. Hatur nuhun.